Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa fa'ankum. Wala nabashiruhunna wa batagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua hari ini kembali kita Allah Subhanahu wa taala karena kita hadir di Masjid Nurul Iman ini untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Sebelum kita melanjutkan ini, selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Palu, saya menyampaikan apresiasi kepada takmir Masjid Nurul Iman yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan dan semakin melaju kegiatannya. Saya melihat di grup, insya Allah di masjid ini akan dilaksanakan selain kegiatan tarawih juga adalah itikaf, sahur bersama ya. Sahur bersama, buka bersama. Jadi bukan hanya 10 hari terakhir, tapi mulai dari awal puasa, sama dengan di Masjid Al-Haq ya. Jadi sahur ya, kemudian dilanjutkan dengan ceramah, sholat subuh, yang mungkin ada kajian-kajian ya. Di halak juga seperti itu. Ada namanya sharing masalah-masalah agama. Anda bertanya, tarjih menjawab. Nah, masalah-masalah agama bukan hanya masalah-masalah puasa. Dan 4, amal usaha Masjid Muhammadiyah ini yang sementara yang sudah berjalan ada 3, yaitu Masjid Al-Haq, Nurul Iman, dan Amirul Mukminin yang dibawa langsung oleh Ranting dan Muhammadiyah Tanamudindi. Di sana ada ketua wilayah Muhammadiyah yang selalu memberikan pengajian di masjid tersebut, Jalan Masapati 2. Kemudian satu lagi yang sementara membangun sekarang, sementara melihat, itu Ranting Muhammadiyah Laswani. Ya, kemarin saya diundang rapat, tapi saya tidak bisa hadir karena kesehatan saya terganggu, untuk membicarakan kelanjutan pembangunan masjid yang baru peletakan batu pertamanya baru beberapa bulan yang lalu oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Pak Siat yang datang kan batu pertama, dan sekarang sudah berjalan pembangunannya. Nah, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa digunakan untuk kegiatan Ramadan. Selain itu, jamaah sekalian, cabang Muhammadiyah Palu itu membawahi atau membina 2 sekolah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Al-Haq dan SD Muhammadiyah 2 Palu. Samping itu juga kita laksanakan Hari Raya Idul Fitri, Hari Idul Adha di kompleks Masjid Al-Haq setiap tahun dari dulu kala. Saya masih kecil ya, masih sekolah. Di kompleks itu sudah dilaksanakan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, dan insya Allah semua kita akan menyatu di Hari Raya itu, baik Nurul Iman, Al-Haq dan lain-lain, menyatu di Masjid Al-Haq. Dan insya Allah khatibnya untuk Idul Fitri ini adalah Ustadz Jawaluddin Hadi. Tahun lalu saya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya. Kemudian jamaah sekalian, kajian kita yang lalu yaitu sampai sudah amalan utama di bulan Ramadan ya. Nah, tentang tingkat golongan orang yang tidak berpuasa sudah, kemudian rukun puasa sudah, terus beberapa amalan utama dalam ibadah puasa sudah. Nah, yang terakhir itu adalah beberapa amalan utama di bulan Ramadan, seperti memberikan buka puasa kepada orang yang sedang puasa, ya pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Kemudian memperbanyak sedekah di bulan Ramadan,
zakat, infak, sedekah, sama zakat kita, ya, zakat mal, zakat harta, zakat fitrah nanti, ya, di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya adalah menderas ayat Al-Quran atau tadarus, memperbanyak membaca Al-Quran, mengerjakan sholat tarawih. Ya, lebih dari itu semua adalah menegakkan qiyamul Ramadan. Sholat di situ, zikir di situ, sedekah di situ, baca Quran di situ. Itu namanya menegakkan atau menghidupkan bulan Ramadan tersebut. Nah, kemudian meningkatkan ketekunan beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan dengan beriktikaf, ya. Nah, alhamdulillah seperti tadi disebutkan Masjid Nurul Iman dan Masjid Al-Haq itu tidak nanti hanya di akhir tapi dari awal. Yang mau iktikaf, yang mau makan sahur silakan datang aja melapor sama takmir supaya takmir siap. Nah, berapa yang harus disiapkan seperti itu. Karena tidak melapor biar tidak melampakan takmirnya menyiapkan konsumsi. Nah, berikut jamaah sekalian, kita akan lanjutkan mungkin sampai jam 5 lewat 50 menit aja ya. Saya akan ke bandara, ini ada pemberangkatan jamaah umroh subuh hari ini dengan Garuda Indonesia. Amalan yang membatalkan puasa, ya ini saya kira kita semua sudah banyak tahu. Jadi mungkin kita hanya banyak sharing nanti ini, sharing kira-kira apa semua yang membatalkan puasa. 1, tentu makan minum dan sengaja senggama suami istri. Yang kedua, apalagi yang kedua? Ya Pak, yang membatalkan puasa selain makan minum, ya kita sering-sering saja karena ini hal yang sudah pelajarannya. Nah, tapi ada nanti bagian-bagian yang mungkin akan menimbulkan pertanyaan lebih jauh, ya. Nah, selain makan minum senggama suami istri, apalagi muntah secara sengaja. Nah, muntah ketika kita mabuk dalam perjalanan batal nggak puasa? Ya, misalnya kita melakukan perjalanan, nah, kita tidak mampu, kemudian kita muntah, gimana Pak? Batal tidak? Ya. Nah, ini disebutkan muntah secara sengaja. Jadi kalau mabuk sengaja tidak? Tidak ya? Nah, ada dasarnya enggak kalau muntah secara sengaja itu? Ada. Man zara'ahul qaid falaisa alaihi fada'un wa manis taqa'a amdan falyaq. Barang siapa terpaksa muntah niscaya tidak ada qada baginya, dan barang siapa yang bersengaja muntah hendaklah ia mengqadanya. Barang siapa yang terpaksa muntah artinya tidak sengaja, tidak ini seperti tadi mabuk, maka tidak ada qada baginya, artinya berarti tidak batal. Nah, tapi barang siapa yang sengaja muntah hendaklah ia mengqadanya, berarti batal. Rahul Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, apalagi yang ketiga? Nah, ini ibu-ibu, ada enggak ibu-ibu? Sudah pulang. Ya. Keluar darah haid, menstruasi atau nifas. Ya. Apabila seseorang wanita kedatangan haid atau kedatangan nifas itu harus melahirkan, ya. Sekalipun sudah di akhir, maka batallah puasanya dan dia wajib menggantinya atau mengqadanya di waktu yang lain. Dasar ketentuan ini dasarkan pada dalil yang digunakan untuk menunjuk diwajibkannya orang yang tidak sedang dalam keadaan menstruasi dan atau dalam keadaan nifas untuk melaksanakan syam Ramadan. Dengan alasan tersebut dapat diambil pemahaman sebaliknya, bahwa bagi orang yang sedang dalam kedua kondisi tersebut tidak terkena wajib puasa, atau kalau seseorang perempuan sedang puasa tetapi secara tiba-tiba pada siang hari ia kedatangan menstruasi atau nifas, maka batallah puasanya. Jadi kalau dia sempat sahur, dia sudah puasa, tiba-tiba siang hari ya dia kedatangan haid, ya, maka batal puasanya. Yang berikut adalah berniat untuk sengaja membuka puasa. Niat sengaja untuk membuka puasa. Niat termasuk salah satu rukun puasa yang kemarin sudah kita bahas.
Dan dalam hal ini Nabi sendiri menyatakan bahwa barang siapa tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidaklah sah puasa baginya. Ini khusus puasa wajib, puasa Ramadan, puasa wajib lainnya, puasa. Tapi kalau puasa sunnah, ya, puasa sunnah itu ya, tidak harus niatnya itu sebelum fajar. Ada dasarnya? Ada. Ya, Nabi datang, tanya istrinya, ya Aisyah, ada yang mau dimakan pagi ini? Tidak ada. Kalau begitu saya puasa. Itu bukan di waktu fajar, ya. Kan di waktu fajar. Itu puasa sunnah. Yang berikut adalah hal yang membatalkan puasa: mengeluarkan mani secara sengaja. Ada nggak yang tidak disengaja? Ya, ada kan? Ya, itu mimpi. Jadi kalau mimpi, ya, itu tidak membatalkan puasa. Walaupun keluar sperma. Tapi kalau kita onani sengaja mengeluarkannya, apalagi senggama, wah ini parah. Sengaja senggama suami istri, ini dapat diparah. Ya, gimana? Sengaja senggama. Ya. Lupa. Iya. Apa kira-kira puasa senggama ada yang lupa ya? Oh, lupa saya puasa tadi. Saya sudah senggama baru ingat. Kalau bisa jadi karena makan ada yang lupa. Ya. Lupa kalau dia puasa, dia makan minum. Nah, dia makan minum, tidak batal puasanya. Tapi kalau senggama juga lupa, wah ini rahmat luar biasa nih. Udah senggama, puasanya nggak batal, dan mestinya hanya kifarat. Nah itu di berikutnya. Yang kedua, ya membatalkan puasa dan oleh karena itu ya wajib qada dan kafarat. Nah ini yang disinggung oleh Ustaz Yani itu ya. Yang termasuk kategorinya hanya ada satu golongan saja, yaitu mereka yang bersebadan koitus, itu bahasa kedokterannya, senggama, ya bahasa halusnya, dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, ya, kepada seseorang yang batal puasa lantaran sebab seperti di atas, kepadanya diwajibkan mengqada puasa yang ditinggalkannya, menggantinya, serta membayar kafarat yang wujud dan tata urutannya sebagai berikut. Yang pertama, memerdekakan seorang budak apabila tidak kuat atau tidak ada budaknya yang dimerdekakan, yang mampu dia memerdekakan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, ya. Kalau tidak kuat juga, maka alternatif yang ketiga, memberikan makan sebanyak 60 orang fakir miskin. Ya. Memberi makan sebanyak 60 orang fakir miskin. Nah, jamaah sekalian, memang kita puasa itu 2 hal yang utama secara fisik kita dilarang, yaitu makan, minum, dan senggama ini tidak mudah, ya. Terutama senggama suami istri ini. Saya bayangkan itu kalau orang ya, menikah, mau puasa baru menikah itu, saya khawatir bisa puasa melanggar hal yang seperti ini, ya. Sedangkan orang yang sudah lama menikah, jangan coba-coba dekat-dekat dengan istri, apalagi habis sholat subuh. Allahu Akbar. Ya, itu juga luar biasa itu. Beda kalau Nabi diriwayatkan ya biasa mencium istrinya sedang puasa. Tapi kata Aisyah, Nabi paling kuat menahan hawa nafsunya. Kalau ini apalagi pengantin baru tidur satu kamar lagi berdekatan, suami istri baru habis menikah. Bayangkan itu, wadah itu. Nah ini jemaah sekalian, ya. Kalau sampai terjadi, maka satu, merdekakan budak. Tidak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, tidak sanggup,
memberi makan fakir miskin. Nah, dasarnya kisah berikut. Ini hadis tapi dalam bentuk kisah. Bainama nahnu julusun inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajulun. Nah, datang seorang laki-laki Badui kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, dia berkata ya Rasulullah, halak celaka saya, celaka. Nah, celaka. Qala malak, celaka kenapa kamu? Nakuya iko. Karena udah celaka ya. Nakuya iko. Kenapa kau celaka? Qala dia berkata, waqa'tu alam rakti fi ramadana wa ana shaim. Ya. Saya puasa Ramadan, ya. Tapi saya tidak tahan ya Rasulullah. Saya senggama dengan istri saya. Ya katakan begitu. Maka faqala Rasulullah SAW, Nabi berkata, hal tajidu raqabatan tu'tiquha. Ya. Kamu merdekakan budak. Nah, qala la, saya tidak bisa. Saya tidak mampu. La, tidak bisa. Maka qala, berkata lagi Nabi, fahal tastati'u an tasumu syahraini mutatabi'ain. Kalau begitu, kau puasa 2 bulan berturut-turut. Kau bilang begini, sedangkan 1 bulan saja sudah nyelonong 1 hari. Apalagi kalau 2 bulan berturut-turut. Ya. Jadi maka saya katakan tadi cukup berat ya. Nah, maka dia bilang tidak bisa ya Rasulullah, tidak mampu saya. Qala dia bilang la, tidak mampu. Maka Nabi lagi bersabda, famakata inna nabi fa bainama ala dzalika utiyan nabiyyu bi arakin fihi tamrun wal arakun miktal. Terus dia berkata, Nabi berkata, mampukah kamu? Dapatkah engkau memberi makan kepada 60 orang miskin? Jawabnya tidak. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa lelaki tersebut tetap diam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sementara kami dalam keadaan seperti itu, kebetulan ada yang datang memberi sekeranjang kurma kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keranjang itu satu ukuran. Lalu Nabi pun bertanya. Nabi bertanya, mana yang bertanya tadi? Kan seperti ini, banyak orang kan. Tapi dia tidak malu-malu Pak. Kalau zaman Nabi itu kalau orang melakukan pelanggaran, mereka tidak malu-malu langsung menyampaikan apa pelanggarannya. Jadi Nabi bilang, mana tadi yang bertanya? Yang saya ya Rasulullah. Orang itu menjawab, saya. Maka sabda beliau, ambillah barang ini dan sedekahkanlah. Jadi kurma yang dibawa oleh seseorang tadi, dia serahkan kepada Nabi. Nabi kasih lagi kepada orang ini tadi, ya, yang tadi melakukan pelanggaran tadi segama suami istri itu. Nabi bilang, mana yang bertanya tadi yang melakukan pelanggaran itu? Saya Rasulullah. Ini kurma kau sedekahkan kepada fakir miskin, ya. Nah, begitu dia mau sedekahkan, Nabi berkata begitu, dia bilang, ya, mana orang yang lebih miskin dari saya mau disedekahkan? Rupanya orang ini tadi yang melakukan pelanggaran, dia yang paling miskin. Kita, saya sudah yang paling miskin di sini. Tidak ada orang paling miskin di sini, sudah saya. Wah, hanya Nabi ketawa sampai kelihatan gigi taringnya. Ya. Nah, bila kalau begitu, kau sedekahkan saja, kau ambil saja, kasih keluargamu. Gitu. Dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi kifarat bagi
seseorang yang melakukan pelanggaran koitus atau senggama suami istri di bulan Ramadan. Timbul pertanyaan. Ini saya katakan tadi, kita sharing-sharing, timbul pertanyaan. Nah, apakah yang kena kifarat seperti itu suami saja atau suami istri? Ya, suami saja atau suami istri? Ya, ya. Pak Imam menjawab dua-dua. Yang lain? Nah, baik, jemaah sekalian, biar kita bisa menangkap. Jumhur ulama berpendapat bahwa suami dan istri yang bersengaja melakukan senggama di siang hari bulan Ramadan bagi keduanya wajib membayar kifarat. Jumhur ulama berpendapat bahwa suami dan istri yang sengaja melakukan koitus di siang hari bulan Ramadan bagi keduanya wajib membayar kifarat. Kalimatnya tadi jumhur ulama, berarti sebagian besar ya ulama, keduanya wajib membayar kifarat. Akan tetapi kalau apa dilakukannya karena lupa atau tidak ada rencana sebelumnya atau keduanya tidak meniatkan puasa pada hari itu, bagi keduanya tidak wajib membayar kifarat. Lupa, semua yang lupa tidak dikenakan hukum ya. Selain lupa juga orang gila tidak kena hukum ya. Lupa atau karena tidak tahu. Tapi kalau dia tahu itu seperti sekarang udah tahu ya. Kemudian dia ingat dengan sengaja, maka itu kena hukum. Kalau lupa, meski dia sudah senggama, maka tidak batal puasanya dan tidak bayar kifarat. Kalau istri dipaksa, nah ini pertanyaan. Istri tidak mau, tapi suami paksa, apakah istri juga bayar? Kalau istri dipaksa oleh suaminya atau ia memang tidak berpuasa karena berhalangan, maka kifarat hanya wajib bagi suaminya saja. Oh, istrinya berhalangan, apa mungkin senggama suami istri? Berarti halangan di sini bukan haid. Bisa saja halangan apa? Mungkin tadi dia tidak puasa karena dia lagi menyusui. Kalau menyusui juga. Kalau masih nifas belum bisa juga, ya. Atau hamil besar, dia tidak puasa, nah kemudian dipaksa oleh suaminya, maka bagi istrinya bayar kifarat tidak. Ya. Saya ulangi ya, kalau istri dipaksa oleh suaminya atau ia memang tidak berpuasa karena berhalangan, maka kifarat hanya wajib bagi suaminya saja. Nah, ini ada beberapa pendapat ulama. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mutlak sang istri tidak wajib kifarat, baik dalam keadaan berencana untuk hal itu atau tidak dipaksa, dan baginya cukup mengqadanya. Itu Imam Syafi'i. Demikian juga Imam Nawawi berpendapat bahwa yang berkewajiban mengqada adalah suaminya saja, karena kifarat itu seperti halnya mahar yang hanya dibebankan pada suami. Abu Daud menerangkan bahwa ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanya perihal kifarat karena jima, ia menjawab bahwa tidak ada atau tidak mendengar bahwa istri harus membayar kifarat. Secara logika, apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Nawawi dapat dipahami, karena kalau istri juga terkena kifarat, maka mustahil seorang wanita dapat melaksanakan kifarat dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi mereka berpendapat tadi itu bahwa istri itu tidak kena kifarat kecuali suami saja, karena mengacu pada tidak mungkin perempuan itu puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Perempuan yang masih aktif
aktif itu tidak ada 2 bulan baru haid. Tiap bulan sudah haid. Yang gimana? Berarti nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini dasarnya tadi, ya. Imam Ahmad, Imam Nawawi, dan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa yang kifarat itu hanya suami saja. Ya, saya ulang. Secara logika apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Nawawi dapat dipahami karena kalau istri juga terkena kifarat, maka mustahil seorang wanita dapat melaksanakan kifarat dalam bentuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Setiap wanita yang belum menopause, yang masih aktif, haidnya akan selalu mengalami menstruasi setiap bulan hingga tidak mungkin dapat melaksanakan kifarat pada pola yang kedua. Nah, itu penjelasannya. Itu ya, berkaitan tadi dengan hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Kemudian yang berikut beberapa amalan yang diperkenankan dilakukan saat melaksanakan ibadah puasa. 1. Bolehkah menurunkan air di atas kepala karena kepanasan? Ya, jawabannya boleh. Rasulullah menjawab, dari Abu Bakar bin Abdul Rahman dari seorang sahabat Nabi, katanya, saya melihat Nabi SAW menuangkan air di atas kepalanya karena kepanasan, sedang beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Abu Bakar bin Abdul Rahman. Yang kedua, menggosok gigi di siang hari bulan Ramadan. Ya, saya kira ini ya, kecuali dia menggosok gigi, tapi sudah giginya juga ikut ditelan. Saya melihat Rasulullah SAW menggosok gigi yang tidak dapat saya hitung atau bilang sedang beliau dalam keadaan puasa. Yang ketiga, ini mencium istri. Mencium istri di siang hari bulan Ramadan diperkenankan sejauh mampu mengendalikan nafsunya. Ini berdasarkan hadis adalah Nabi SAW mencium saya dari Aisyah dan bersentuhan dengan saya sedang beliau berpuasa, tetapi beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya. Hadis diriwayatkan oleh jamaah selain Nasai dan dari Aisyah. Yang selain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW sering mencium Aisyah saat beliau berpuasa. Yang keempat, bekam. Bekam batal puasa nggak bekam? Tahu bekam? Ya, bekam itu mengeluarkan darah kotor, disedot dengan alat bekam. Nah, di sini salah satu pakarnya ada nggak? Satu pakar, ya ada ya? Oh ini itu pakar. Maaf, saya kalau tidak di kacamata tidak bisa melihat jauh ya, kurang jelas wajah saya lihat. Nah itu Ustaz Mildan, itu pakar bekam kita di sini. Ini salah satu kadernya ini, Pak Zulfakar ini ya. Saya juga di training dulu Pak Bekam, tapi saya tidak bisa mengembangkannya ya. Saya punya peralatan bekam juga. Nah, ini bekam mengeluarkan darah kotor dan ini salah satu metode pengobatan Nabi SAW yang luar biasa ya. Jadi kalau yang stroke apa coba dibekam, asal kena titiknya insya Allah tidak perlu ke dokter. Pertanyaannya sekarang, apakah bekam membatalkan puasa? Bekam itu mengeluarkan darah kotor dari bagian badan dengan jalan mematuknya sebagai usaha untuk menyembuhkan salah satu penyakit. Hal ini berdasarkan hadis. Apakah di masa Rasulullah SAW masalah berbekam itu kalian anggap makruh? Biar Anas, tidak, kecuali bila mana melelahkan orang yang membekam tersebut. Jadi bekam tidak membatalkan puasa. Apa ini? Beberapa amalan yang diperkenankan dilakukan saat melaksanakan ibadah puasa. Yang kelima, keadaan junub sedang waktu sudah masuk subuh. Kita junub, belum mandi, ya. Waktu subuh sudah mau masuk. Apakah sah puasa kita? Kita makan sahur dalam keadaan junub. Habis senggama suami istri, ya, jam 2, jam 3 malam. Ya. Nah, atau sesudah sholat tahajud.
Di situ ya, belum sempat mandi, kita sudah makan sahur. Nanti kita mau mandi, mau sholat subuh. Sah nggak puasanya? Hah? Sah. Ya. Jadi makan sahur dalam keadaan junub itu nggak apa-apa. Tapi kalau sholat dalam keadaan junub, sholatnya tidak sah. Jadi makan sahur kita belum sempat mandi sudah makan sahur nggak apa-apa. Nanti mau sholat subuh baru kita mandi. Ya oke, karena salah satu syaratnya sholat suci dari hadas dan najis. Tapi makan sahur ya itu tidak apa-apa. Puasanya tetap sah. Jelas ini ya, jemaah sekalian ya. Oke. Dalam persoalan ini ulama menganalogkan atau mengkiaskan keadaan junub seseorang dengan keadaan orang yang menstruasi atau nifas tadi, di mana kalau seseorang yang malam harinya masih dalam keadaan haid, namun apabila ketika menjelang subuh keadaan tersebut dirasakan telah berhenti, maka ia wajib berpuasa sekalipun sampai memasuki waktu subuh ia belum mandi. Yang terakhir bahasa kita subuh ini, beberapa sikap yang seharusnya diperhatikan dalam menjalankan ibadah puasa. Beberapa sikap ya. Ditinjau dari segi hukum, maka setiap orang yang telah dapat menahan diri dari makan, minum, dan bersenang-senang dengan istri dari sejak terbitnya matahari hingga terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, maka sudah dianggap sah puasa tersebut. Namun kalau kemudian hal itu disoroti lebih teliti lagi dari sudut yang lain, yaitu dilihat dari segi batinnya atau ditinjau dari akhlak, maka sesungguhnya puasa tidak sekedar bermakna lahiriah. Hal ini secara gamblang dinyatakan Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Banyak sekali orang berpuasa yang tiada mendapatkan sesuatu apapun juga dari puasanya kecuali hanya lapar belaka, dan banyak sekali yang sholat yang tidak dapat, hanya dapat letih saja baginya dari hasil sholatnya, kecuali hanya untuk celaka saja, untuk ngantuk saja. Dan banyak sekali orang bersolat yang tiada baginya apapun juga dari hasil sholatnya kecuali hanya untuk ngantuk belaka. Justru oleh karena itu, sesungguhnya dimaksud dengan puasa adalah suatu sikap yang utuh lahir batinnya, artinya di samping menepati apa yang menjadi syarat rukunnya, juga dijaga benar-benar yang menjadi maksud hakiki dari puasa tersebut. Dalam hal ini Rasulullah menyatakan dalam beberapa hadis, satu, meninggalkan perkataan yang kotor dan caci maki, ya. Dalam satu hadis disebutkan, bukanlah puasa itu hanya sekedar menahan dari makan dan minum saja. Bahwasanya puasa itu menahan dari perkataan kotor dan caci maki. Ini hadisnya juga sudah kemarin ya. Kedua, meninggalkan sikap dusta. Ini yang sama yang di atas. Ya, hadisnya puasa itu perisai. Asyanu junnah taming, selama ia tidak merobeknya dengan sikap dusta atau menggunjing. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang mendatangkan perbuatan maksiat, ya zur, ya malam yada qawlaz zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan zur itu dusta, mengumpat, memfitnah, menggunjing, ya, semua perkataan yang mengungkap Allah, dan tidak meninggalkan perkataan zur serta bersikap jahil, maka tidak ada hajat bagi Allah ia meninggalkan makan dan minumnya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Yang keempat, bersikap sabar menghadapi segala persoalan. Wa huwa syahrus sabar. Dia, Ramadan itu adalah bulan sabar. Was-sabru thawabuhul jannah. Sedangkan sabar itu pahalanya adalah surga.
Hadis berikut, dan apabila ada orang yang mengajak berbantah atau berdusta atau berkelahi, maka katakan saya sedang puasa. Saudara sekalian, terakhir kali perlu kita ketahui orang yang mati dan masih mempunyai tanggungan puasa. Nah, apakah kita bayar puasanya? Ya, ahli warisnya yang harus mempuasakannya. Dan misalnya orang tua kita sakit, ya, sudah dari 1 Ramadan dia tidak puasa sampai 10 Ramadan dia meninggal, maka puasanya selama 10 hari tadi itu wajib diganti oleh ahli warisnya. Hadisnya, barang siapa meninggal dunia pada hari ia berhutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Di hadis lain disebutkan, sesungguhnya ada seorang wanita bertanya, wahai Rasulullah, sungguh ibuku telah meninggal dunia padahal ia berhutang puasa nazar. Puasa nazar ini, bukan puasa Ramadan. Apakah saya harus berpuasa menggantikannya? Beliau menjawab, bagaimana pendapatmu seumpama ibumu berhutang, kemudian engkau membayarnya, adakah itu dapat melunasi hutangnya? Ya, maka jawab orang tersebut, ya. Maka kalau begitu, puasalah untuk ibumu. Ya, berkaitan dengan puasa kita. Ini jamaah sekalian, ya, bahasan kita subuh hari ini masih banyak lagi pembahasan tentang puasa ini, tentang puasa sunnah, kemudian tentang zakat mal, zakat fitrah dan lain-lain. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan insya Allah selain di sini di Masjid Al-Haq, insya Allah saya akan membahas tentang tuntunan puasa dan terutama daripada tiang Ramadan itu sendiri, serta kita akan melakukan diskusi sharing setiap subuh, setiap hari di Al-Haq. Demikian kita tutup dengan doa ini. Semoga kami semua berkat dan mulai atas kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum istirahat yang masih jauh. Mari Pak. Ya. Saya ke bandara dulu. Oh, biar makan dulu. Oh. Nanti saya balik. Ya, balik. Asal dia masuk ruang tunggu, saya balik. Iya, iya. Baru sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subuh ini kita tidak terlambat. Kita sudah habis sholat, sudah turun subuh, sholat subuh, kemudian kita mendapatkan kesempatan ilmu. Jadi kita mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ali. Lanjut, sebagaimana saya dalam postingan di HP bahwa sudah kajian tadi itu ada pertemuan khusus untuk mubalik, bagi tahu ya, mubalik Ramadan. Saya ditunjuk sebagai koordinator daripada mubalik ini, dan ada ketua-ketua. Begitu kan Pak Nuh, ada ketua-ketua. Jadi saya minta pada ketua-ketua ini supaya mengatur rencana atau program rencana kita kemana kita akan pergi nanti untuk melaksanakan tugas kita kita sebagai mubalik. Jadi saya minta kepada ketua-ketua itu, Ustaz Firman, ya, Pak Muhammad Khalil, Pak Dr. Samsul Halim, yang sebagai ketua-ketua itu supaya membuat rencana masjid-masjid mana yang harus kita kunjungi selain jadwal kita tetap dari masjid-masjid yang sudah mengirimkan kepada kita. Dan sebagaimana
yang sudah kita sepakati bahwa mubalik kita yang akan bertugas nanti pada masjid itu supaya mengatakan bahwa yang bersangkutan itu adalah dari komunitas mubalik PDM Kota Palu, supaya menyampaikan kepada jamaahnya. Dan di barangkali ketua-ketua ini bisa melihat bagaimana di kota ini yang tidak ada jadwalnya. Seperti di masjid saya, Al-Amanah itu tidak ada jadwal. Barangkali kalau ada waktu kosong bisa kita isi di Al-Amanah itu karena tidak membuat jadwal untuk ceramah. Kemudian kepada rekan-rekan mubalik, ceramahlah dengan membahas masalah puasa, masalah zakat, masalah kesadaran kita. Barangkali hal-hal yang menyangkut bersangkutan dengan masalah kegaduhan dan sebagainya, barangkali kita tidak perlu sampai ke sana. Nanti bangunan barangkali apa masalah. Kecuali memang kita yakin itu adalah musuh kita. Karena dia tak boleh berangkat kita. Tapi kalau tidak kita tidak tahu, masjid umum itu harus kita hati-hati. Ceramahlah dengan sebagaimana biasa, karena saya yakin mubalik kita ini yang bergabung dalam mubalik PDM ini adalah mubalik yang sudah biasa berceramah. Jadi sampaikanlah sebagaimana yang biasa kita untuk berceramah. Ini yang saya sampaikan kepada kita semua, pada utamanya rekan-rekan yang dipilih sebagai ketua-ketua supaya mengatur. Mungkin kita sampai ke Pantoloan atau ke mana, ke Pantoloan atau ke Wani atau ke Labuan, mungkin juga jauh sampai ke Toaya. Walaupun itu bukan kami daerahnya PDM, tapi mungkin di sana banyak warga kita yang harus kita temui. Dilihat waktunya. Kemudian yang saya sampaikan pula bahwa ini jangan kita mengharapkan sesudah kita ceramah kita dikasih amplop. Tapi kalau dikasih ambil. Tapi kalau tidak yang bilang kalau jauh saja tapi amplop. Jauh tidak seperti begitu. Pokoknya kalau dikasih ambil. Tapi kalau tidak dikasih jangan kurang hati. Yang jelas kita sudah sampaikan kewajiban kita sebagai seorang mubalik. Kalau kita mungkin dikasih kue, alhamdulillah. Kalau Nabi dilempar, tapi kalau kita lemparkan kue. Dan kalau kita keluar daerah, kalau sampai ke daerah di luar Kota Palu, mungkin kita ketua-ketua ini mengatakan bagaimana tentang kita ke sana. Mungkin misalnya Pantoloan itu 5 masjid, kita bawa 5 balik ke sana. Setiap masjid kita turunkan satu-satu, kita punya anggota. Kemudian kita pastikan bahwa anggota yang kita turunkan itu diterima oleh masjid itu. Dan mungkin ada informasi sebelumnya kepada masjid itu bahwa akan ada mubalik kita yang akan berceramah di tempat ini. Ada barangkali yang perlu kita diskusikan, Pak Irman? Ya, Pak Irman. Langsung sebelum dunia api menyerang.
dong. Oh, so. Sementara posisi 30 lebih. Daud terbuka. Dia terima bos. Daud terbuka. Ya, terima kasih Pak Iman. Dari masalah buka puasa, saya pikir itu daerah itu mau sekali, cuma masalahnya mereka tidak tahu, tiba-tiba kita lucu, tiba-tiba kita datang situ. Jadi kalau nanti misalnya di ketemu di Pantoloan, maka harus buka sini baru kita ke sana masih boleh. Ya, jadi kita rencanakan. Tapi kalau sampai ke mana, ke Labuan, ke Toaya atau Palolo itu harusnya kita sebelum buka puasa kita sudah ke sana. Jadi mengingat jangan-jangan kita sudah masih sementara di jalan, sudah waktu berbuka atau sampai sana juga sampai ke orang sudah siap, maka lebih baik kita siapa saja dari makhluk kita bayar kita batal saja dulu kita punya puasa. Misalkan sampai sana waktu kita ceramah, boleh saja kita bisikan, Pak, saya ini belum makan. Enak insya Allah kami kalau yang Muhammadiyah pasti dia akan senang menjamu kita ya kalau kita jadi masalah persiapan buka puasa barangkali kita bisa kantongi saja aqua satu merah aqua. Kalau ada juga persiapan kuenya beberapa saja kita bisa siapkan kue itu. Barangkali begitu Pak Iman. Tapi saya sebagai mengkoordinir daripada kegiatan ini mengharapkan Pak Ketua ini membuat program yang bagus dan sangat terlaksana. Yang begitu terlaksananya itu jangan hanya programnya tapi tidak terlaksana. Ya. Ya, kalau memang direncanakan ke sana sampai di mana? Sampai di Toaya, sampai Lero. Berarti kita berangkat sebelum buka puasa. Yang kita sudah berangkat. Nah, jadi kita sudah berangkat. Di samping seperti yang tadi, mungkin yang menentukan waktunya berbuka, mungkin bisa menghubungi sana. Ada Pak Sabaudin di sana, ada Pak Skandar di sana, yang teman-teman kita yang terbongkar mubalik ini. Saya pikir mereka bisa carikan kalau mereka sendiri tidak menjamu, biar sama ketua cabangnya atau rantingnya bisa kita bisa mereka hubungkan ke situ. Tapi kalau daerah yang seperti Jakarta yang tidak tahu, yang kita sudah makanya berbulan sekali kalau kita sudah bawakan aqua dalam terang kita ke sana. Saya kira seperti begitu Pak. Bagaimana Pak? Awal dengan akhir. Awal dengan akhir.
Langsung. Ya, jadi saya pikir seperti yang saya katakan tadi, ceramalah yang sebagaimana istilah Muhammadiyah, ceramalah yang menyejukkan. Jangan sampai orang merasa tersinggung yang dalam akhirnya lama-lama udah tahu udah kemudian sampai kau sudah datang nanti membuat masalah saja. Jadi makanya ceramalah yang menyejukkan, orang senang ya apa namanya. Yang saya bagi tadi itu. Memang beda suasana itu pakai perang kampung dengan kalau memang Pak Jamal itu kemarin kita sudah tahu begitulah bedanya Pak Jamal itu. Orangnya seperti begitu. Jadi kalau kita ada di daerah misalkan di Panteluan, yang kenapa yang menunjukkan ya itu bicaranya Pak Jamal itu dan sebagainya. Itu justru mereka bukan sama senang dulu sama mungkin dia tinggalkan kita sementara Jamal kan dia tinggalkan kita. Kemudian yang bentuknya bagus nggak kira-kira seperti Pak Iman sampaikan tadi, mungkin harga kita ke luar 10 orang kita sudah biasa disiapkan 10 bungkus nasi dan apa namanya untuk dia punya Semua ketemu sebentar. jalan barangkali Cerita. bisa apa namanya barangkali kita bisa minta izin sama Pak Ketua PDM ini karena ini apa namanya buat PDM bisa hubungi Pak Ketua beberapa ketua bisa dihubungi Pak bendaharanya PDM bisa ada 10 orang ke sana sedangkan nasi bungkus 10 tapi tidak berat itu. Nah tapi Pak Iman lapor sama Pak sama bendahara PDM kalau setuju saya punya usul ini kepada Pak Ketua kita minta klarifikasi jawab dari Pak Ketua. Oke. Itu ada teman-teman. Kita mulai jam 4 sampai baru habis itu sholat subuh bersama. Dijamin juga kopi susunya, cuma rokoknya tidak dijamin. Rokok tidak. Tidak dijamin. Habis sahur tidak ada rokok. Rokok bos sendiri. Tidak ada lagi bahasa. Keluar asap. Boleh campur keluar. Jadi ini apa gizi ya bergizi juga ini. Pokoknya 4 sehat 5 sempurna. Ada kopi susunya juga. Kelihatannya sudah penuh banyak, masih ada yang saya bilang sudah penuh habis. Ya. Sudah terisi semua. Iya, tidak apa-apa untuk suplemen yang lain-lain. Ya, belikan kopi susu. Ya, iya. Saya cuma meeting. Mas, makanan banyak. Mas, Ya, terima kasih Pak. Ya, memang apa namanya kesalahan kita, kesalahan kita. Yang penting kita bikin manapun kita bukan hanya terbatas pada Masjid Muhammadiyah, supaya kita bisa diterima orang, jadi kita
Adapun teknisnya Itu bagaimana kurmanya, aturan Pak. ke sana, saya serahkan pada ketua-ketua yang mengatur bagaimana kurmanya pasar. Mantul rasa Jatimarang, Pelabuhan, Labuan, bagaimana dari ke apa namanya. Wah ini kan 30 malam, jadi kita mungkin bisa apa namanya bisa program itu saya akan pada ketua-ketua ini supaya mengatur program. Bagaimana Pak? Ini kurmanya Pak Adam ini. Kurmanya Pak Adam, istrinya Pak Adam. Iya. Ini itu. Oh iya. Iya. Soalnya ada istrinya Pak Adam selalu tiap hari di sana. Iya. Ini kantongnya. Pak Adam, istrinya Pak Adam punya. Berapa satuan? Saya Pak Umar. Oh, iya. Saya satu Pak ya? Iya. Oh, sudah. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Iya. Pak Ari yang ambil. Oh, itu. Jadi seperti saya bilang tadi, di kota ini juga ada yang tidak membuat jadwal. Seperti saya katakan itu Masjid Al-Amanah itu tidak buat jadwal gara-gara tidak mampu bayar penjeram. Tidak ada uang Atau saya titip dulu ini. bayar uang penjeram. Jadi hal yang oleh Supaya kita clearkan juga ini yang sahur. Iya. tidak ada amplopnya. Nah, suatu serang juga berapa puasa untuk puasa saya kasih jadwal ceramah sana. Tapi satu waktunya tidak ada juga apa namanya. Mungkin itu lawan tidak ada apa namanya itu amplopnya. Kemudian yang kedua, seperti dikatakan tadi, Ya. saya pikir Pak Irman itu pengalaman sekali kita ceramah sampai di Pulau sana. Itu Pak Irman juga pengalaman. Memberikan itu ngasih ini nanti balik ambil lagi satu, ambil lagi dari yang turun terakhir. Itu kan pertama naik turun terakhir, turun pertama itu terakhir naik itu sudah pulang semua. Itu Pak Irman sudah pengalaman sekali sampai kita kotori waktu itu buol seperti itu yang kita lakukan seperti itu. Ya apa namanya? Cuma perangkat jauh sama-sama kita yang punya mobil cari mana tempat kita. Perangkatnya sama-sama kita kira-kira yang kita sudah sudah semua mau berangkat siapa turun di mana-mana. Nanti pulangnya turun ke baru disisir lagi dari masjid itu. Itu pengalaman kita yang lalu seperti itu. Dan Pak Iman berapa pengalaman sekali begitu. Saya mana? Makan orang yang kata itu. Nah, memang itu sudah kita lakukan dulu masih kita di pesantren. Itu saya ingat dulu Pak Tali siapa? Pak yang dulu apa namanya kooperatif Pak Tali.
itu ya bawa kita ke Donggala. Jadi Kalau kami namanya 1 senti itu mulai dari 0 sampai sudah 1. Kalau sudah sampai 0 koma kan sudah masuk. Kalau sudah milinya sudah masuk kan sudah masuk di angka. bergerak terus aja. Bergerak terus. Setiap hari Selasa Pak. Tapi nanti dibuat puasa ini Nah ini Pak Numan ini. Hari Kamis ini baru malam. Tahu memang dia. Nah, apa namanya? Rita. Panas. tinggal di mana sudah? Tinggal lihat kembali sama dia handphone. Di Bandung atau di Ilmu ya dilihat Pak. Di Bandung yang Ya, ilmu kita ini. satu udah kontrak, satu di tempat yang anak. Baru 5